Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imamah dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, kelas 21A 1K1 Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan mereview tentang bagaimana sih perspektif Barat tentang Islam mengenai atau dalam berwirausaha. Dalam artikel atau jurnal yang berjudul The Entrepreneur Islam from Al-Quran dan Al-Hadis, di dalamnya menurut Western thinker atau pemikir Barat menganalisis tentang Islam dalam proses pencapaian kesejahteraan, kemakmuran, dan mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh Wecker terkait dengan Islam. Di dalamnya juga mereka berpendapat kalau Islam itu hanya sebagai penghalang dalam mencapai kesejahteraan, kekayaan, kemakmuran, dan juga berhubungan dengan bagaimana seseorang memiliki ambisi dalam rangka pemenuhan ambisi, potensial, dan kinerja. Secara plan tersebut berkaitan dengan kemakmuran, melihat bahwa Muslim itu kecenderungan tidak memiliki ambisi. Menurut intelektual Barat, dalam prosesnya itu masih rendah. Karena mungkin bagi mereka umat Islam itu tidak memiliki ambisi atau pemenuhan ambisi. Kalau kita kan sebagai umat Islam diajarkan untuk selalu bersyukur atas rizki yang kita dapat dan tidak menetapkan materi di atas segala-galanya. Karena dalam konsep Islam kehidupan itu ada dunia dan akhirat. Sehingga bagi Western thinker intelektual, konsep Islam itulah yang tidak memenuhi ambisi-ambisi dalam mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan, karena cukup secukupnya bersyukur. Beberapa pemikir Barat menyatakan bahwa seorang Muslim itu memiliki pengetahuan agama yang luas. Mengenalkan sikap-sikap perilaku yang positif dalam mencapai kesejahteraan atau produktivitas dalam kewirausahaannya. Salah satu pemikir Barat menyatakan bahwa religion itu netral, agama itu netral karena tidak melarang atau mendorong keterkaitan kegiatan kewirausahaan tiap-tiap individunya. Namun beberapa pemikir Barat lainnya berargumen kuat bahwa Islam itu bukan penghalang dalam mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan kekayaan. Entrepreneurship adalah suatu bagian dari Islamic culture yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kegiatan dagangnya. Jadi Islam selalu mengundang Muslim untuk berinovasi dan
menjadi seorang entrepreneur yang aktif. Islam adalah agama yang memiliki pengetahuan yang kuat, yang luas. Tradisi Islam termasuk pendekatan-pendekatan yang positif yang berkaitan dengan produktivitas ekonomi, di mana kita bisa mendapatkan perilaku-perilaku yang disiratkan bagaimana cara kita berdagang. Ada beberapa karakteristik berwirausaha dalam Islam. Yang pertama yaitu keimanan. Seorang entrepreneur Muslim yang sukses itu sudah pasti harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, fase di sini salah satunya yaitu fase insya Allah, yang artinya jika Allah mengkehendakinya. Yang ketiga, halal priority. Di sini mencegah entrepreneur Muslim untuk menjual alkohol, daging babi yang diharamkan oleh agama. Yang keempat, tidak berlebihan. Islam mengajarkan untuk menikmati menikmati berkah hidup tanpa adanya pemborosan. Yang kelima, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, mempraktekkan nilai-nilai yang tinggi sesuai standar Al-Quran dan Al-Hadis. Yang ketujuh, terpercaya. Dalam berwirausaha harus saling percaya antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya, pembeli dengan penjual. Yang kedelapan itu ada kepedulian terhadap sesama. Banyak teks dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang mendorong kita sebagai umat Islam untuk selalu berbagi dengan sesama dalam bentuk apapun. Yang kesembilan yaitu berilmu. Ayat Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW memanifestasikan bahwa pentingnya ilmu dalam Islam. Kemudian yang terakhir yaitu peduli kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya yaitu hubungan antara muslimpreneur dengan konsep takwa akan memberikan mereka kemampuan dalam mengembangkan karakteristik berdasarkan kebutuhan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Muslimpreneur merupakan modal penting untuk prestasi yang tinggi di bidang kewirausahaan. Oke, sekian dulu review dari saya mengenai perspektif Barat tentang Islam dalam berwirausaha. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.